Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelani, saya dari Prodi D3 Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang K3, yaitu tentang penyakit akibat kerja atau disingkat dengan PAK. Nah, PAK ini sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Ya, penyakit akibat kerja itu bisa terjadi di semua kalangan nih, teman-teman. Gak cuma hanya yang kayak di outdoor atau di lapangan, tapi bisa juga terjadi di pekerja atau karyawan yang bekerja di dalam ruangan. Misalkan kayak kita terlalu sering bekerja di depan komputer. Nah, itu juga bisa muncul beberapa penyakit akibat kerja. Nah, tapi hari ini saya akan lebih menitik beratkan pada penyakit kulit akibat kerja. Nah, pertanyaannya, apa sih penyakit kulit akibat kerja? Nah, kita mesti tahu nih, penyakit kulit akibat kerja itu apa dan macam-macamnya apa saja. Nah, penyakit kulit akibat kerja adalah penyakit di bagian kulit yang disebabkan oleh kerja atau dari pekerjaan kita. Nah, untuk jenis-jenis penyakit kulit akibat kerja itu ada 6 macam. Yang pertama ada dermatitis kontak iritan primer, itu paling sering ditemukan nih dalam penyakit kulit akibat kerja. Nah, yang kedua dermatitis atau eczema, itu adalah kontaknya dengan alergi. Nah, yang ketiga itu akne atau jerawat. Ini seperti biasa sih, sama aja halnya dengan akne atau jerawat yang kita sering alami sehari-hari. Nah, yang keempat dermatoid solaris akut. Ini disebabkan oleh zat-zat fotodinamik. Nah, untuk yang kelima itu ada kanker kulit akibat kerja. Nah, untuk kategori yang kelima ini mungkin kategori yang paling berat, karena kalau seperti yang kita tahu, kalau udah kanker kulit itu, jika dia masih ada di stadium awal, mungkin penyembuhannya bisa cepat. Tapi kalau dia sudah mencapai stadium 4 atau stadium akut, itu penyembuhannya butuh proses dan waktu yang lama. Ya. Dan yang keenam adalah penyakit kulit menular akibat kerja. Penyakit menular ini di sini bukan hanya merugikan buat kita sendiri sebagai pekerja, misalkan ya contohnya, tapi juga bisa ke orang lain atau ke keluarga dan lingkungan kita karena sifat dia yang menular. Salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah tuberkulosis verrucosa atau TB kulit. Ya. Nah, untuk penyakit kulit akibat kerja ini, faktor penyebabnya banyak nih teman-teman. Ada 5 penyebab nih. Yang pertama itu faktor biologis atau dari lingkungan, misalnya dari bakteri, jamur, misalnya bisa juga dari binatang atau dari tanaman. Bisa juga dari kimia. Kimia itu kayak seperti zat-zat kimia yang berbahaya atau beracun dan bersifat karsinogenik. Nah, dari zat yang bersifat karsinogenik itu sendiri bisa berakibat ke penyakit kulit atau kanker kulit akibat kerja. Nah, yang ketiga itu faktor fisik. Faktor fisik itu seperti ketekanan atau suhu yang terlalu ekstrim. Kalau bisa kita bekerja di suhu yang terlalu ekstrim, itu berakibat juga ke kulit kita. Kalau bisa kelembaban kulit kita itu turun atau mungkin timbul efek jerawat seperti yang saya jelaskan di contoh penyakit kulit yang ketiga ini. Nah, selanjutnya ada biokinetik. Biokinetik itu misalkan itu kita melakukan hal yang berulang-ulang. Nah, misalkan kalau penyakit kulit ini disebabkan kalau kita terlalu kerja memakai masker. Nah, masker yang kita pakai itu kita pakai lebih dari batas normal yang biasanya seharusnya kita pakai. Sebelumnya mungkin sebelum masa pandemi, seperti sekarang contohnya kita ada di masa pandemi COVID-19 ya. Itu kita pakai masker itu bisa selama bekerja full. Karena untuk protek ke diri kita sendiri juga bisa untuk protek ke lingkungan kita. Nah, yang terakhir itu psikologis, misalkan stres. Dan kita stres nih, kerja beban kita terlalu berat nih. Jadi itu bisa berpengaruh juga nih teman-teman buat ke penyakit kulit kita sendiri. Nah, yang selanjutnya, siapa sih yang berhak mendiagnosis penyakit akibat kerja itu? Yang berhak mendiagnosis itu adalah dokter spesialis yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan kerja. Nah, kalau untuk sistematisnya sendiri itu beda-beda. Ada yang misalnya kita udah merasa nih, oh saya gatal. Nih misalnya saya gatal nih di bagian kulit di tangan. Saya ketemu sama dokter atau dokter yang spesialis yang tentang K3. Nah, nanti kita si dokternya itu sendiri mengkaji saya kerja di mana. Nah, si lingkungan kerja saya itu seperti apa. Terus frekuensi saya kerja itu gimana. Nah, di situ nanti bakal ditentukan untuk menentukan penyakit kulit saya ini penyakit kulit biasa atau termasuk ke penyakit kulit akibat kerja ini sendiri. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mengambil contoh nih, pasti yang banyak terjadi itu sekarang di tenaga medis ya. Di tenaga medis, kenapa banyak terjadi di tenaga medis? Karena di tenaga medis ini sendiri, mungkin sekarang kan yang seperti kita tahu COVID-19 itu mewajibkan tenaga medis itu untuk menggunakan APD ya.
seperti APD masker medis, masker N95, face shield atau kacamata Google, dan hazmat atau baju pelindung. Nah, secara tidak langsung dari beberapa APD itu sendiri, itu selain untuk protek ke diri kita sendiri, bisa juga menjadi pemicu. Pemicu apa nih? Pemicu penyakit kulit akibat kerja. Penyakit akibat kerja sendiri yang diakibatkan dari kita pemakaian APD yang terlalu lama. Misalnya kita kerja 7 jam, berarti otomatis 7 jam kita harus menggunakan APD. Nah, selama 7 jam itu sendiri, bisa saja kita nggak minum. Karena kan tidak mungkin kalau kita dari ruangan isolasi kita minum. Kita keluar, otomatis kita harus mengganti si APD yang sudah kita pakai itu sendiri. Nah, bisa juga kalau misalkan penggunaan masker. Nih, kalau kita penggunaan maskernya yang kurang tepat atau bahannya yang tidak bagus, itu bisa juga berpengaruh terhadap kulit muka kita. Selain itu, mungkin efek yang bakal sering muncul juga ketika kita menggunakan masker. Ketika kita menggunakan masker itu sendiri, jika caranya salah atau bahan baku dari maskernya itu sendiri yang kurang bagus, itu bisa berakibat ke kualitas kulit muka kita jadi jelek, misalnya kering atau yang paling parah itu berjerawat, atau misalkan disebutnya juga akne ya. Nah, dari misalkan penggunaan si masker itu sendiri jangan terlalu ketat. Kalau misalnya kita penggunaan maskernya itu terlalu ketat, itu kan otomatis si kulit muka kita itu tidak ada untuk bersirkulasi udara ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas contohnya. Nanti di sini akan saya sertakan foto-fotonya teman-teman ya. Nanti setelah ini akan saya tampilkan foto-fotonya dulu. Setelah itu akan saya lanjutkan lagi dengan penjelasan saya. Berikut tadi sudah saya tampilkan untuk jenis-jenis atau contoh-contoh penyakit kulit yang muncul di tenaga medis akibat penggunaan APD itu sendiri, yang bisa dikategorikan sebagai penyakit kulit akibat kerja ya. Nah, gimana sih cara kita untuk menanggulanginya? Nah, seperti itu misalkan cara kita pertama untuk menanggulanginya, ketika kita menggunakan hazmat atau baju pelindung, otomatis kita tidak makan atau minum. Nah, pertama, sebelum kita menggunakan hazmat, usahakan minum yang cukup. Kenapa kita harus minum yang cukup? Itu lebih ke untuk nanti mencukupi kebutuhan kita selama kita menggunakan hazmat dan tidak minum. Nah, ketika kita melepas hazmat, itu diusahakan langsung minum yang cukup. Fungsinya adalah mengganti cairan tubuh kita yang hilang selama kita menggunakan hazmat. Karena secara otomatis, produksi keringat kita ketika kita menggunakan hazmat otomatis akan lebih banyak. Karena si hazmat itu kan sendiri kan bersifat panas. Meskipun kita kerja di ruangan yang AC sekalipun, karena hazmat itu dia tebal dan untuk menahan percikan airborne dari luar, itu otomatis ketika kita memakainya itu juga akan timbul efek panas. Nah, yang kedua, ketika kita mau mandi atau mau membersihkan muka kita setelah menggunakan masker atau menggunakan hazmat, itu jangan mandi dalam keadaan berkeringat atau jangan mencuci muka dalam keadaan berkeringat. Karena apa? Ketika kita berkeringat, suhu tubuh kita, panas kita kan otomatis sedikit tinggi. Nah, ketika kita mandi, otomatis suhu tubuh kita akan dipaksa untuk turun secara drastis. Selain itu tidak bagus untuk kesehatan kulit, itu juga tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, akibatnya kalau misalkan ketika kita berkeringat langsung mandi, itu bisa menimbulkan efek gatal karena masih ada si keringat yang menempel di pori-pori kita. Nah, untuk penanggulangannya sendiri, sebelum kita mandi atau sebelum kita cuci muka, usahakan dilap dulu menggunakan tisu atau handuk yang lembut. Kenapa harus handuk yang lembut? Karena kalau dikhawatirkan dengan handuk yang teksturnya lebih kasar, itu akan mengiritasi ke kulit kita. Nah, yang ketiga, otomatis ketika kita sedang di masa pandemi ini, diwajibkan untuk sering cuci tangan. Nah, kenapa sih cuci tangan berakibat ke kulit kita? Terutama kita ketika menggunakan hand sanitizer yang seperti kita tahu basisnya memang alkohol dan mungkin bersifat ke membuat kulit telapak tangan kita ini jadi lebih kering. Nah, cara pencegahan atau penanggulangannya itu seperti apa? Nah, itu bisa kita gunakan pelembab untuk tangan. Kenapa kita harus menggunakan pelembab? Dengan menggunakan pelembab, selain bagus untuk melembabkan kulit, itu juga untuk menghidrasi.
jadi tidak perih atau tidak pecah-pecah. Ya. Nah, yang terakhir untuk kategori yang seperti ini, kanker kulit atau untuk penyakit kulit menular. Kalau untuk yang masalah seperti itu, dengan penggunaan APD sendiri itu sudah memproteksi kita sendiri untuk tidak terkena paparan dari zat-zat yang bersifat karsinogenik. Nah, untuk yang bersifat menular itu sendiri, mungkin ketika kita berpapasan dengan atau sedang melayani pasien yang potensi penyakit menular, penyakit kulit menular, supaya kita juga tidak terkena, itu penggunaan APD membantu juga. Nah, dari sini saya menarik kesimpulan, penggunaan APD itu sendiri ada efek untuk melindungi kita sebagai pekerja, tapi juga bisa menimbulkan efek ke pekerjanya itu sendiri, yaitu penyakit kulit akibat kerja. Nah, mungkin penjelasan dari saya hanya sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk di lain kesempatan, kalau misalkan saya ada informasi, nanti saya sampaikan lagi ke teman-teman. Untuk mensupport channel saya nih, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di-share ya ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. I should fuck her in a Benz.